Bapak Ibu, ini adalah seri terakhir. Saya akan berbicara tentang support system sebelum kita tanggal 25 take off. 25 Desember kita akan take off bersama-sama di dalam pesawat dan di dalam perahu 7 tahun masa kelimpahan. Kita udah bahas Bapak Ibu Saudara, roh takut akan Tuhan, hati, karakter, mental, integritas, fokus hidup, hikmat, dan support system. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan Israel di Refidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Tuhan di tanganku. Jadi ada tongkat Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada penuntun Tuhan untuk bangsa Israel melalui Musa, melalui tongkat ini yang membelah laut terberau, yang mengeluarkan air dari batu Bapak Ibu Saudara, dan yang membawa mana dan lain sebagainya. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Perhatikan baik-baik. Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua dan seluruh orang pilihan menghadapi Amalek, tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ayat selanjutnya, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, apabila Musa mengangkat tongkat Tuhan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, menurunkan tongkatnya, lebih kuatlah musuhnya. Jadi waktu saya mengangkat tangan untuk memberkati Bapak Ibu Saudara, saudara diberkati. Waktu tangan saya sudah mulai terasa capek untuk memberkati saudara, maka berkatnya udah mulai menurun. Kira-kira gambarannya kayak gini. Maka penatlah tangan Musa atau penatlah tangan Pastor Verona Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa. Seorang di sisi satu, seseorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada support system yang Tuhan ciptakan kepada bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Amalek. Dalam Tuhan itu gak ada Superman Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Tuhan tidak ada Superman. Di dalam Tuhan hanya ada super team. Setuju gak Bapak Ibu? Sendiri lebih cepat, bersama-sama lebih apa Bapak Ibu? Lebih kuat. Setuju gak? Dalam mengerjakan bisnis, dagang, usaha, karir, pelayanan, sendiri itu jauh lebih cepat Bapak Ibu. Tapi bersama-sama jauh lebih kuat. Saya yakin saudara banyak yang pintar, saya yakin saudara banyak yang punya IQ di atas rata-rata. Kalau terus saudara mengerjakannya sendiri, lama-lama saudara burn out, capek sendiri. Tapi kalau saudara bersama-sama punya support system yang tepat, punya support system yang benar, saudara akan menjadi kuat. Saudara gak akan merasa lelah, capek, dan lain sebagainya. 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Untuk mengalahkan Amalek, Tuhan menggunakan support system. Ketika Amalek dikalahkan, maka tanah perjanjian Tuhan sediakan di depan sana bagi Israel. Saya berharap Bapak Ibu Saudara melalui khotbah ini, saudara mulai memikirkan support system. Karena berkat yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu Saudara bukan berkat yang biasa. Bukan berkat yang asal-asalan. Promosi yang akan Tuhan berikan bagi hidupmu bukan promosi yang biasa. Kesehatan yang Tuhan akan berikan bagi hidup saudara bukan kesehatan biasa, tapi yang luar biasa. Katakan amin. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu hal penting yang harus kita miliki saat 7 tahun kelimpahan itu dinyatakan atas hidup kita, saudara harus punya support system yang tepat dan benar.
dalam berkarir, dalam berbisnis, dalam studi sekolah, dalam melayani Tuhan, dalam pengembalaan seperti ini, Ibu Gembala, bahkan dalam membangun rumah tangga, pastikan saudara punya support system yang tepat. Dan karena tepat saja nggak cukup Bapak Ibu. Pak, saya punya marketing jago loh Pak, bisa jual produk saya. Kalau dia nggak benar, suka curang, suka ngambil duit saudara, makan dalam nggak? Makanya Tuhan ajar kita, cari support system yang tepat dan yang benar. Ada banyak pengusaha Bapak Ibu bukan karena rajin usahanya bangkrut, usahanya gagal, karena nggak punya support system yang tepat dan benar. Serius Bapak Ibu. Ada banyak orang dagang, orang jualan, kok kayaknya setiap hari bukannya rugi malah buntung ya. Dalam berumah tangga juga gitu, saudara harus pilih calon suami yang tepat dan benar. Tepatnya bukan hanya kaya, bukan hanya ganteng, bukan hanya cantik, bukan hanya bibit, bebet, bobotnya yang tepat, tapi pastikan support system itu benar. Benarnya harus di atas dasar standar kebenaran firman Tuhan. Kalau dia cuman cantik, nggak hidup benar sesuai firman Tuhan, neraka di rumah tanggamu. I guarantee you. Kalau dia cuman ganteng dan kaya Bapak Ibu Saudara, untuk kamu jadikan support system dalam rumah tangga, kalau dia tepat Pak, dia cantik Pak, dia anaknya pengusaha ini Pak, dia tinggi semampai Pak, aduh bodinya beda Pak. Sama istrinya papa saya itu kayak gentong Pak. Tapi ini calon menantunya Pak, kayak gitar Spanyol Pak. Amin untuk itu, tapi jangan berhenti sampai di sana. Pastikan dia juga benar. Amin. Karena kalau enggak, rumah tanggamu sebelum sampai di neraka akan penuh dengan masalah demi masalah. Terus gimana pastor yang sudah terlanjur? Next, jangan diulangin lagi. Katakan amin Bapak Ibu. Betul gak? Sekarang begini suami-suami, kalau suami mau kerja, support sistemnya gak benar. Belum apa-apa istrinya udah, Pak jangan lupa nanti pulang bawa duit, jangan lupa pulang bawa duit, jangan lupa pulang bawa duit. Lama-lama suaminya jadi korupsi. Pasti support sistemnya gak benar Bapak Ibu, gak tepat. ABS, asal Bapak senang. Gak boleh kayak gini Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Harus punya support system yang benar dan tepat. Tepat dan benar. Nah support system itu baik dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam dagang, dalam pelayanan, gak perlu rame, gak perlu banyak, dan juga gak perlu sedikit. Yang paling penting penekanannya adalah tepat dan benar. Ibu kan punya salon, pasti kan punya capster. Kalau salonnya makin berkembang kan pasti punya capster. Capsternya jago. Dia mijitin kepala orang, dia kerembatin kepala orang sampai customernya, aduh kalau kita kerembat di sini enak bener. Ini tips buat kamu ya. Ini ya bayaran lebih ya. Kalau capsternya nggak jujur, bagaimana Ibu? Udah dapat uang persenan, udah dapat uang tips, udah dapat ini. Lama-lama makan dalam. Mau pecat nggak enak, nggak dipecat ngigitin kita dari dalam. Makanya Bapak Ibu Saudara lewat firman ini sebelum 7 tahun kelimpahan itu terjadi, pastikan support sistemnya tepat dan benar. Untuk gereja selanjutnya Bapak Ibu, saya kasih tahu bocoran, kursi kita 1000. Tapi kapasitasnya lebih dari 1000. Dan kami akan mencari support system seluruh pelayan Tuhan yang tepat dan benar. Karena kalau gereja udah besar saudara, gak perlu woro-woro dibutuhkan pelayan ini, drum, pemusik, asyar, mereka datang sendiri. Tempatnya nyaman, semuanya oke. Saudara kalau lihat keren saudara, keren. Keren luar biasa. Dan semuanya harus tepat dan benar. Pelayannya harus tepat dan benar Bapak Ibu Saudara. Karena saya sebagai pendeta pernah ngalami memilih support system yang salah, tidak tepat dan tidak benar. Sehingga pada akhirnya makan dalam Bapak Ibu Saudara. Mau dipecat ini pelayanan, gak dipecat dia ngerogotin dari dalam, ngerugiin jemaat, ngambil uang jemaat. Nanti kalau saya bertindak dibilang gak punya kasih. Halo?
Sudah ada banyak jemaat di tempat ini dirugikan karena saya salah dalam memilih support system. Memilih karena perasaan, memilih karena nggak enak, memilih karena teman. Tapi di gereja selanjutnya tanggal 25 Desember saya putuskan support system gereja kita akan tepat dan benar. Tepuk tangan yang meriah. Sehingga di gereja ini tidak ada pendeta yang merugikan jemaat. Di gereja ini tidak boleh ada pendeta yang makan uang jemaat. Titik. Gereja ini gereja anugerah Bapak Ibu, gereja kasih karunia. Tapi buah manifestasi dari anugerah jangan diselewengkan. Kita harus jadi teladan, jadi contoh yang hidup buat umat. Supaya umat melihat Yesus hidup dalam hidup kami. Saya selalu bilang Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta maaf kalau kemarin saya salah dalam memilih support system. Karena ada banyak jemaat yang dirugikan yang saya baru tahu. Ada uang jemaat yang diambil, ada uang jemaat yang tidak diserahkan ke gereja. Selama saya melayani saya gak pernah gitu saudara. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu yang salah. Kamu memilih berdasarkan pertemanan, kamu memilih berdasarkan perasaan. Halo? Merasa dirugikan Bapak Ibu Saudara. Dalam berbisnis saudara juga begitu, saya harapkan ya Bapak Ibu. Dalam memilih pasangan hidup, saya berharap saudara juga seperti itu. Jangan karena cantik, ganteng, aku suka sama kau suka aku, boleh nikah sama abang deh, ada pertanyaan? Jangan buru-buru saudara, jangan buru-buru. Luarnya bagus buah naga, dalamnya udah busuk Bapak Ibu, nyesel nanti. Klik Milano. Tanpa support system yang tepat dan benar, yang pertama kita bisa menjadi lelah dan stres. Amin. Coba kalau saudara yang punya bisnis, punya usaha, kalau yang jagain toko saudara gak benar, apa-apa salah, lama-lama stres. Beberapa hari yang lalu saudara, saya pesan dada ayam bakar 2. Nah, saya gak tahu si Enci ini ngerekrut pelayannya, pegawainya gimana. Saya pesannya 2 ayam bakar, dada ayam, karena itu makanan saya sekarang Bapak Ibu. Saya udah gak makan yang karbo-karbo ya. Jadi kalau ada jemaat ngajak saya makan, jangan ajak saya ke tempat karbo. Pasti saya tolak dan tengking dalam nama Yesus. Nah saudara, tiba-tiba saya tunggu 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, 45 menit. Untungnya saya terbiasa puasa lama Bapak Ibu. Long fasting, saya terbiasa long fasting. Saya bilang ke Ci, ayam saya udah jadi belum? Oh yang 1 ekor itu ya Pak. Loh, 2 dada ayam Ci. Enggak 1 ekor Pak, Bapak mesennya. Saya bilang sama Bugem, struknya mana? 2 dada ayam. Ih kamu nih salah nih. Akhirnya Enci sama pegawainya salah-salah tunjuk-tunjukkan muka. Enci yang salah input. Kamu! Saya di sini bosnya. Saya bilang Ci, saya mau makan, gak mau ngeliatin kalian ribut. Kalau mau ribut nanti kalau saya udah selesai. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ada pemesan juga yang mesen 1 ekor itu. Orang nge-gym Bapak Ibu. Itu lebih keras dari saya. Emang manggang ayam 45 menit ya? Pembeli adalah, nah itu tahu sendiri. Kalau support sistemnya salah, kita bisa jadi lelah dan stres. Itu Enci, marah-marah Bapak Ibu. Saya kan pesen dada ayam 2, yang dibawa apa? Tempe 2. Oh salah, maaf kok. Dibawa lagi apa lagi Bapak Ibu Saudara? Timun 1 sama tahu 2. Saya liatin aja, yang sebelah saya ngamuk-ngamuk, singkongko, ganteng sih, badannya sterak. Untung saya normal, kalau gak normal saya, halo. Untung saya suka perempuan Bapak Ibu, bukan laki-laki. Ganteng bener ganteng. Ngamuk-ngamuk singkong yang badannya gede. Saya pesen ayam 1 ekor, lama banget. Udah saya gak jadi. Saya bilang sabar kok, enggak kok, ini udah 45 menit kok. Udah sabar, habis nge-gym harus sabar. Itu buktinya kok kan, pesan dada ayam dikasih timun 1 sama tahu 2. Ya juga sih saya bilang. Itu Encinya gedebrak, maju mundur. Kamu sih. Akhirnya semua dibakar sama apa namanya? Yang masak. Ayam dibakar, wortel semua dibakar. Nah itu urusan lu lah, ribut, jangan gua lah, jangan bawa-bawa gua. Yang penting gua mau makan, gua mau buka puasa.
Yang selanjutnya kalau kita nggak punya support system yang tepat dan benar, kita mudah dibohong. Ini korbannya nih saudara. Ini korban. Semua asal Pastor Verona senang. Gimana semua gereja waktu saya nggak ada? Aman Pastor, aman. Baru sekarang nih aku dapat kabar. Itu persembahan Natal saya yang tahun lalu masuk gak ke persembahan? Enggak. Sumbangan Natal jemaat yang sini masuk gak ke bendahara? Enggak juga. Saya sampai kaget loh Bapak Ibu. Kok ada berani-beraninya orang pelayanan ngambil uang Tuhan? Salah sendiri sih saya sih. Milih teman, milih partner, milih pelayan Tuhan berdasarkan salah sendiri. Akhirnya saya diciak dari dalam saudara. Dimakan dari dalam, disikat dari belakang. Tapi sekarang udah gak ada. Bumi sorga damai, aman. Yang selanjutnya saudara, laju progresnya jadi lambat. Yang tadinya bisa cepat jadi lambat. Benar gak saudara? Yang harusnya kita bisa jual barang kita tuh ke Edi banyak, karena support sistemnya salah. Jadinya ribet, jadi ngurusin yang kecil-kecil bukan yang gede-gede. Setuju gak? Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan support sistem saudara itu benar. Selanjutnya Bapak Ibu, gimana caranya kita dapat memilih support sistem yang benar dan tepat? Ya harus tanya Tuhan. Dulu saya pilih support system gak tanya Tuhan. Saya fair ngomong nih di mimbar Tuhan nih. Gak semuanya saya sempurna Bapak Ibu, saya salah juga. Saya suka ngajak pemain musik, pemain keyboard Bapak Ibu Saudara. Untuk KKR saya keliling-keliling kemana-mana. Kadang-kadang saya juga salah pilih Bapak Ibu. Aduh Yesus, sekarang saya semua berdoa Tuhan. Pilih orang di samping saya yang gak aneh-aneh deh Tuhan. Karena gue gak aneh-aneh. Tuhan udah bentuk saya tahun-tahunan, bukan sehari loh. Tahun-tahunan. Masih ingat cerita tentang Sarah? Ada tato di sebelah kiri namanya Sarah. Itu pun saya gak bilang saya Abraham. Benar. Yang kedua, saudara jangan terlalu terburu-buru. Kok Edi jangan terlalu terburu-buru pilih admin. Meskipun dia pintar, dia juga bisa pintar ngebohongin kamu. Saya ini contoh terburu-buru milih rekan pendeta. Disikat dari belakang. Saudara juga ya, Pak Prabowo, dagang, begitu maju. Jangan sembarangan pilih. Bu Ade bilang sama Ko Heri, Bu Yayu, siapa Pak Arjono, Bu Titi. Meskipun dia jago Bu Titi ngejual barang Bu Titi, maksudnya barang-barang dagangan ya. Jangan terburu-buru. Wah Pak Budi bilang sama bosnya jangan buru-buru rekrut orang. Amsyong bilang pendeta saya udah ngalamin. Ini bukan lagi curhat ya, ini kisah nyata, ini fakta saya sampaikan buat Bapak Ibu. Yang ketiga, pastikan punya value dan visi yang sama. Kok Edi bisnisnya apa? Gue gak puas punya satu toko, gue mau 4-5 toko. Itu orang yang kerja sama Ko Edi harus punya pikiran yang sama. Kalau cuma hanya sekedar gaji tiap bulan 3 juta kok, you capek sendiri. Gereja ini punya visi mega church yang berjalan dalam anugerah, kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. Makanya nanti kita akan cari pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki visi dan misi yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan value dan visinya yang benar, yang sama. Makanya Bapak Ibu Saudara jemaatnya juga harus sama. Gak boleh Pak, saya ini orang miskin, gak bisa. Saudara diajar di rumah rohani, Yesusnya besar, berkatnya besar. Jangan bilang kayak begini, Bapak Ibu jangan ikutin orang-orang yang tahun 60-an, 70-an, please. Don't do that. Tanpa mengurangi rasa hormat. Kita hargai, kita hormati tapi jangan imani. Udahlah Anais, segini aja. Papimu kan kerjanya cuman ini. Bisnismu kan cuman ini papimu. Tapi saya mau kasih tahu Ko Edi sama Cici. Mimpinya Tuhan buat Anais itu tinggi dan besar. Mungkin kamu gak sanggup, Tuhanmu sanggup. Pak Budi dengerin baik. Mungkin kamu gak punya uang untuk membiayai anak-anakmu. Tuhanmu punya. Jangan batasi Tuhan. Bu Yayu, kalau anak pertama, anak kedua mau sekolah di luar negeri, do it. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
Setelah ini kita akan masuk perjamuan tubuh darah Yesus. Ketika kita memiliki support system yang benar, maka kita mudah menjalankan value-nya Tuhan, visinya. Saudara bukan dagang asal sekedar dagang, Ci Erni, Ci Mary. Bukan hanya sekedar dagang, Koko juga. Tapi punya, what is the meaning of vision? The picture of the future. Gambaran tentang masa depan kita, Bapak Ibu. Gambaran tentang masa depan kita. Saudara, gereja kita satu negara, satu gereja. Sudah ada beberapa negara yang Tuhan bukakan. Calon-calon gereja kami akan buka. Dan di Indonesia ternyata ada 2 gereja besar yang akan Tuhan buka. Yang gak pernah saya pikirkan, tapi Tuhan nyatakan beberapa waktu lalu waktu saya KKR di luar kota. Kamu harus buka di sini. Aku akan siapkan segala sesuatunya. Jadi saudara bayangkan, hari Kamis saya ada di Jakarta. Hari Jumat saya akan ada di Malaysia bersama dengan Pastor Michelle. Hari Sabtu saya pulang harus ada di Jakarta. Minggu siang saya harus terbang dari Jakarta ke kota lain. Setiap minggu selalu begitu. Sampai nanti Tuhan buka lagi di Singapura, di Amerika, di Sydney. Kita akan buka gereja-gereja di luar negeri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara punya support system yang tepat dan benar, yang gede-gede, gak usah takut, Tuhan yang udah siapin. 2, saudara akan terhindar dari keputusan yang salah. Saya bersyukur, saya punya Tuhan, saya punya ibu gembala, saya punya wakil gembala, saya punya pengerja di tempat ini, dan saya juga punya Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. Saya berharap sama saudara nih, saudara mulai belajar seperti kayak Pak Harjono. Mulai berani memberikan masukan yang baik dan benar kepada kami. Supaya kami gak bisa dijilat. Ngerti kan Bapak Ibu? Ada uang abang disayang. Kalau gereja segini mah orang belum ada yang mau Bapak Ibu. Nanti kalau kita udah punya yang gede, orang akan berbondong-bondong. Aku minta sama Ko Edi yang usianya jauh di atas saya, Bu Yayu, Bu Ade, kasihlah masukan kami. Jalan barenglah sama kami. Kayak Ibu Koni, Ibu Esther, semua di tempat ini. Gembala kita kan usianya masih muda ya Bapak Ibu. Bangkit berdiri dong Ibu Gembala. Ayo dong, karena kan ada tamu-tamu dari luar. Ayo cepat. Kita mau perjamuan. Wajahnya ke sana dong. Saya pesan Bapak Ibu kan tadi udah denger kan, saya akan di JCC dan juga akan terbang sana sini. Ini orang, jangan cepat-cepat duduk Bu Gembala sini. Ini orang kan banyak dibohongin Bapak Ibu sama orang. Saya minta sama Bapak Ibu, dampingi gembala saudara ya. Wedi, Cece ya, jangan cuma kasih nastar Ce. Ngomongin, Bu, Ibu jangan mau gini-gini Bu, gitu. Soalnya Bapak Ibu, yang bikin salah satu gereja hancur adalah ketika pemimpinnya gak mau dengar orang. Setuju gak? Tapi juga jangan kebangetan ngasih masukannya. Bu Gembala pakai otak. Jangan. Saya usir. Dia kata kalau macam-macam saya usir. Cilina kan sering tuh, Cieng ya kan, sering kan sama ibu kan. Ngomong sebagai anak gitu. Tuh bagus Cilina. Harus ngomong. Christine, jangan diam. Bu Esther, Ci. Amin semua. Masih muda begini Bapak Ibu. Cakep. Silakan. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan.